Baik, semangat pagi Bapak Ibu para distributor NASA yang saya cintai. Jumpa lagi dengan saya Bonaventura Ardinugroho. Pagi ini kita akan membahas ya. Kalau Anda ingin cepat sukses di NASA, Anda harus bekerja dengan orang yang tepat. Maka tema pagi ini adalah bekerja dengan orang yang tepat. Apa maksudnya bekerja dengan orang yang tepat, Bapak Ibu? Bapak Ibu, coba Anda bayangkan, ketika Anda bekerja pada orang yang tidak tepat, artinya orang yang tidak terdidik, orang yang tidak teachable, orang yang tidak mau belajar, orang yang suka ngeyel, orang yang tidak punya performance yang bagus, orang yang tidak punya attitude yang baik, cara berpikir yang baik, mental yang lemah, dan sebagainya, maka ini kategori orang yang tidak tepat. Orang yang tidak punya pengalaman, orang yang punya konotasi negatif di masyarakat, ya, dan banyak kelemahan-kelemahan, mental yang terpenjara, dan sebagainya, ini adalah orang yang tidak tepat untuk Anda ajak bekerja. Kenapa? Kalau Anda bekerja dengan orang-orang seperti ini, maka Anda akan terlalu banyak menghabiskan yang namanya energi, kos operasional, ya, perasaan-perasaan yang muncul mungkin Anda menjadi jengkel dalam diri Anda, marah, ya, karena orang yang tidak tepat, orang yang suka ngeyelan, orang yang males, orang yang sulit diajari, orang yang tidak mau belajar dan sebagainya, inilah orang-orang yang tidak tepat. Nah, maka janganlah Anda di bisnis NASA ini bekerja dengan orang-orang yang tidak tepat seperti itu. Karena akan menghabiskan waktu Anda, karena akan menghabiskan energi Anda, akan menghabiskan terlalu banyak kos operasional atau biaya yang Anda keluarkan. Bisa juga aura-aura negatif juga akan mempengaruhi semangat Anda, karena Anda tidak bekerja pada orang yang tepat. Sehingga kalau aura negatif ini tercipta karena kemalasannya, karena ngeyelnya dan seterusnya, pasti akan membuat Anda juga akan lama-kelamaan menjadi tidak semangat. Lama-kelamaan Anda juga akan menjadi loyo. Ya, bisa jadi Anda ikut muntaber, mundur tanpa berita di bisnis ini. Maka sekali lagi, Bapak Ibu, Anda jangan bekerja pada orang yang tidak tepat. Nah, tema kali ini saya ingin mengajak Anda, mari mulai sekarang bekerjalah dengan orang yang tepat. Karena kalau Anda bekerja dengan orang yang tepat, ya Bapak Ibu ingat, Anda akan sangat menghemat kos operasional Anda. Ya. Anda akan cepat sukses di bisnis ini. Tidak banyak energi yang terlalu banyak Anda keluarkan. Ya. Mungkin Anda juga akan tidak terpengaruh oleh semangat-semangat yang tidak baik, tetapi aura-aura positif yang akan menular ke Anda. Baik, Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan orang yang tepat? Nah, mari kita lihat di layar. Orang yang tepat adalah, ya, jadi Anda harus bekerja dengan orang yang tepat. Artinya, Anda harus bekerja dengan orang yang masuk kategori sponsoring up. Ya, nanti akan saya jelaskan apa arti sponsoring up. Dan selain orang itu masuk kategori sponsoring up, orang itu juga harus mempunyai hasrat, tidak hanya sekedar ingin, tidak hanya sekedar mau, tetapi berhasrat untuk sukses di bisnis NASA ini. Nah, ketika bersinergi antara orang yang masuk kategori sponsoring up dan dia memang berhasrat ingin berhasil di bisnis ini, sudah pasti bisnis NASA Anda sangat berkembang, akan cepat berkembang. Mungkin Anda tidak, ya kasarnya Anda tidak ngapa-ngapain pun Anda bisa crown diamond kalau memang tepat dapat orang yang sponsoring up.
Hanya Anda sentuh sedikit saja, orang yang masuk kategori sponsoring up dan berhasrat ini, dia akan lari, dia akan cepat fight di bisnis ini. Anda sebagai sponsor, Anda sebagai upline, mungkin hanya sesekali mendampingi saja, dia akan jauh lebih hebat dibandingkan Anda. Baik, mari kita lihat apa artinya sponsoring up. Ya. Lihat di layar Bapak Ibu, apa artinya sponsoring up? Ya. Sponsoring up adalah orang-orang yang mempunyai potensi di atas kita. Orang-orang yang mempunyai potensi melebihi dari apa yang kita punya. Ya, potensi itu macam-macam, ya Bapak Ibu. Orang yang sudah mempunyai pengalaman bisnis MLM yang sudah begitu luar biasa, orang itu melebihi kita. Ini adalah kategori sponsoring up. Mungkin dia sudah pernah ikut di sebuah perusahaan MLM dan berhasil, dan mungkin juga menjadi leader hebat di sana, pengalamannya sangat banyak, pengetahuannya sangat banyak tentang dunia MLM, melebihi Anda, mungkin jauh-jauh melebihi Anda. Ini berarti orang ini termasuk kategori sponsoring up. Dia mempunyai potensi di atas kita dalam hal pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis MLM. Ya, jadi sekali lagi, sponsoring up adalah orang yang mempunyai potensi melebihi dari kita. Ya, antara lain pengalaman dan pengetahuan tentang bisnis MLM yang jauh di atas kita. Itu termasuk orang yang masuk kategori sponsoring up. Kemudian ada juga orang yang mempunyai potensi atau mempunyai kemampuan, skill dalam hal online marketing. Wah, dia sangat jago menjual lewat dunia online. Entah itu lewat website, entah itu lewat blog, entah itu lewat jejaring sosial YouTube, Instagram, Facebook, dan sebagainya. Dia sangat pakar. Bahkan dia sudah punya manajemen online mungkin, ya, yang sudah mampu menjual dengan omset yang luar biasa besar. Nah, ini juga termasuk kategori sponsoring up. Anda bayangkan kalau orang yang mempunyai pengalaman, skill, dan kepandaian dalam hal online marketing ini, mereka berhasrat mengembangkan bisnis NASA dan kebetulan menjadi downline Anda, saya nggak bisa bayangkan. Jaringan Anda pasti akan besar sekali, Bapak Ibu. Akan dengan cepat berkembang. Omset Anda juga dengan cepat akan meningkat luar biasa. Ini juga sponsoring up. Dalam hal kemampuan, skill, kepandaian, pengalaman dalam hal menjual atau selling dalam hal manajemen online marketing. Jadi menjual lewat dunia online. Nah, sponsoring up yang lain, misalnya Anda mampu merekrut orang yang ditokohkan. Ya, tokoh ini juga sponsoring up, Bapak Ibu. Seorang komandan, ya, ketika sang komandan itu tertarik dan berhasrat di NASA, rata-rata anak buahnya juga tertarik. Atau seorang direktur sebuah perusahaan, atau pimpinan sebuah kantor pemerintahan, atau seorang lurah, seorang camat, seorang bupati, atau siapapun tokoh masyarakat yang dituakan, yang ditokohkan, yang menjadi panutan di masyarakat, itu juga termasuk kategori sponsoring up. Karena kalau Anda mampu merekrut orang-orang seperti ini, ya, dan mereka berhasrat mengembangkan bisnis ini, biasanya secara otomatis beliau dengan seluruh bawahannya, dengan seluruh anggotanya, mereka juga akan fight di bisnis ini. Itu juga termasuk kategori sponsoring up. Nah, mungkin juga Anda merekrut orang yang mempunyai personal branding di atas Anda. Ya. Personal branding artinya apa? Performance, tampilannya selalu menarik. Ya, dia mungkin tampan, mungkin cantik, postur tubuhnya pas, berpakaian selalu elegan. Ketika berbicara, dia langsung memukau banyak orang.
ya, dia mempunyai kemampuan-kemampuan yang lain, ya, mungkin dia seorang public speaker yang hebat, dia seorang penyanyi yang hebat, ya, ketika bergaul dia juga sangat supel, sangat menyenangkan dan sebagainya, itu juga termasuk kategori sponsoring up, Pak Ibu. Ya, karena orang-orang seperti ini mudah, sangat mudah untuk berjualan, sangat mudah untuk meyakinkan orang lain untuk bergabung di bisnis ini. Sehingga orang yang mempunyai personal branding di atas Anda, ya, itu termasuk kategori sponsoring up. Ya. Kemudian misalnya dia mempunyai fasilitas, kekayaan yang melebihi kita, ya, itu juga termasuk sponsoring up, Bapak Ibu. Banyak orang mengeluh, Mas, saya nggak ikut NASA karena nggak punya motor. Sederhana, carilah orang yang punya sepeda motor. Ya, Mas, saya tidak punya mobil karena saya butuh membawa produk. Saya bisa membawa downline saya ke pertemuan-pertemuan atau pendidikan-pendidikan di NASA. Sederhana, Anda tinggal mencari orang yang lebih kaya dibanding Anda, yang mungkin mempunyai mobil, mungkin mempunyai tempat presentasi yang luas, mempunyai sarana-sarana pendukung, entah itu laptop, entah itu viewer, entah itu ruang meeting yang profesional, bahkan dia punya staff, ya, punya tenaga yang bisa membackup dalam mengembangkan bisnis NASA ini menjadi sebuah tim yang solid, ya, menjadi sebuah tim yang bagus, yang sering disebut dengan good team player. Ini juga termasuk kategori sponsoring up, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pendidikan. Ya, di bisnis NASA semua orang bisa sukses, ya. Tidak berpendidikan, berpendidikan rendah, berpendidikan tinggi, berpendidikan sangat tinggi, semua bisa sukses di bisnis NASA ini. Tetapi Bapak Ibu, ketika orang mempunyai pendidikan yang tinggi, logikanya juga bagus, cara berpikirnya juga bagus, biasanya ketekunannya juga bagus ketika orang punya prestasi akademis. Orang-orang seperti ini kalau sampai berhasrat mau mengembangkan bisnis NASA ini, saya pastikan Bapak Ibu, orang ini akan menjadi orang hebat. Karena dia mudah diajari, karena dia cepat menangkap ilmu, dan dia biasanya tekun. Ya. Ini juga termasuk kategori sponsoring up. Ya. Dan masih banyak lagi, kalau kita mau bahas, intinya sponsoring up adalah orang-orang yang mempunyai potensi melebihi dari kita dalam hal apapun. Dalam hal apapun. Coba, seorang tokoh rohaniwan, ya, misalnya seorang ustadz, seorang kiai, seorang biksu, seorang pastor atau apa, dia juga mempunyai umat yang banyak. Kalau pimpinan rohaninya itu merekomendasikan untuk menambah penghasilan di bisnis NASA, sudah pasti santrinya, mungkin umatnya itu juga akan bergabung di bisnis ini. Ini juga termasuk sponsoring up. Nah, Bapak Ibu, coba Anda bayangkan, kalau misalnya Anda mampu merekrut atau mendapatkan seorang leader MLM lain yang punya pengalaman, yang punya pengetahuan tentang mengembangkan bisnis MLM ini, ketika bergabung di bisnis NASA dan beliau berhasrat untuk sukses di bisnis ini, maka Anda sentuh sedikit saja, Anda bawa ke pertemuan pendidikan NASA saja, dia sudah akan fight habis-habisan di bisnis ini. Anda betul-betul akan berhemat energi, Anda akan betul-betul berhemat cost operasional, Anda juga akan menghemat perasaan, karena Anda bahagia, ya, menghadapi downline yang luar biasa semangat, ini akan nular secara positif semangat Anda. Ya. Dia akan segera ikut pendidikan, mungkin juga pasukan lamanya dihubungi lagi, mungkin di MLM lain dia mempunyai ribuan pasukan, dan ketika dia fight di bisnis ini, mengajak mereka seperti memindahkan gerbong penumpang. Penumpang
di MLM lama dibawa ke NASA. Maka jangan heran kalau sampai Anda mampu merekrut orang-orang yang pengalaman di MLM ini, hanya dalam waktu singkat mereka langsung diamond di bisnis NASA. Bahkan mungkin segera crown diamond di bisnis ini, mungkin hanya setahun, mungkin hanya 6 bulan. Nah, coba Anda bayangkan kalau Anda mempunyai 6 kaki, orang yang punya pengalaman di bisnis MLM seperti ini, 6 kaki, kalau terlalu banyak 3 kaki saja, Anda sudah crown diamond. Ya, dengan penghasilan yang luar biasa besar, yang penting jangan lupa tutup poin, 100 poin. Karena tutupan adalah tiket untuk mendapatkan rabat. Ya, jadi hanya dengan merekrut 3 orang yang pengalaman saja, mereka akan dengan sendirinya fight di bisnis ini. Ya, mungkin Anda pun sudah kalah pinter dengan downline Anda. Jadi mereka pun tidak mesti konsultasi dengan Anda, karena mereka sadar upline saya kalah pengalaman dibanding saya. Ya, beruntunglah upline saya bisa merekrut saya. Mereka akan berpikir seperti itu, hal yang biasa seperti itu terjadi, Bapak Ibu. Jadi ibarat orang Jawa ada istilah kebo nyusu gudel. Ya, artinya kerbau menyusu anaknya kerbau. Kalau bahasa Jawa namanya gudel. Itu artinya apa? Anda kalah pinter dengan downline Anda. Bahkan Anda pun konsultasi dengan downline Anda. Ini kebalik namanya. Maka disebut kebo nyusu gudel. Ya, jadi itu kehebatan kalau Anda mampu merekrut orang-orang yang sudah pengalaman di MLM. Coba Anda bayangkan kalau Anda juga mampu merekrut orang yang sudah ahli dalam online marketing. Dia mastahnya di dunia online marketing. Dia pakarnya. Dan dia juga punya manajemen online marketing yang sudah solid, sudah kompak. Ya, sehingga produk apapun yang dia jual laku. Nah, kalau sampai beliau ini bergabung di bisnis NASA dan berhasrat mengembangkan bisnis ini, saya pastikan dia akan konsentrasi di bisnis NASA dan pasti omsetnya akan luar biasa. Nah, dari manajemen online ini akan banyak pelanggan yang masuk. Dari pelanggan nanti banyak yang menjadi distributor NASA. Dari pelanggan ini banyak sekali yang nanti akan muncul leader-leader yang hebat karena manajemen online orang itu. Ini sponsoring up. Kalau Anda mendapatkan orang seperti ini, hemat energi Anda, cost operasional Anda rendah, dan perasaan Anda tetap menjadi semangat, karena aura semangat, aura positif tertular pada diri Anda. Coba, jadi banyak sekali Bapak Ibu, kalau Anda bekerja dengan orang tepat, maka Anda akan cepat sukses di bisnis NASA. Nah, sekarang kita lihat ya, bagaimana caranya kita mendapatkan orang-orang yang tepat ini. Ini yang penting. Nah, ini yang paling penting. Anda setelah tahu bahwa kalau mau besar, Anda harus bekerja dengan orang yang tepat, dan orang yang tepat itu berhasrat ingin sukses di bisnis NASA. Jadi sinergi antara orang yang tepat dan berhasrat ini akan menciptakan orang-orang luar biasa, leader-leader hebat dalam bisnis Anda. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya Anda bisa mendapatkan orang-orang yang tepat itu? Nah, bagaimana caranya? Ini pertanyaan yang kedua. Tadi sponsoring up itu apa? Sudah saya jelaskan panjang lebar. Orang yang mempunyai potensi di atas Anda. Kemudian caranya mendapatkan bagaimana? Ini yang terpenting. Oke, kita kasih contoh yang pertama. Bagaimana Anda mendapatkan orang yang pengalaman di bisnis MLM? Anda ingin tahu caranya? Nah, begini Bapak Ibu. Ya, tadi sudah saya sampaikan betapa luar biasanya kalau Anda bisa merekrut orang yang sudah pakar di MLM. Ya, dia akan lebih pandai, lebih pengalaman, lebih pintar dibandingkan Anda, sehingga Anda sentuh sedikit saja, dia akan langsung fight, langsung secepatnya menjalankan bisnis NASA, dan sepatnya dia akan crown diamond. Nah, permasalahannya bagaimana kita bisa mendapatkan orang yang pakar MLM? Ya, caranya adalah, maaf Bapak Ibu, yang pertama Anda sendiri harus yakin dengan bisnis NASA. Caranya, Anda harus yakin bahwa NASA ini memang bisnis yang luar biasa, produknya mudah dijual,
profitable, sistemnya juga sudah sangat-sangat tersistem, sehingga Anda cukup menjalankan, bisnis ini sudah berjalan secara sendiri, ya sudah tersistem, ada SOP-nya dan sebagainya. Dan Anda yakin bahwa NASA memang luar biasa dan mampu mewujudkan impian-impian Anda. Yang penting yakin itu ada dalam diri Anda dulu. Nah, kalau Anda sudah yakin dengan bisnis NASA, untuk mendapatkan orang-orang di pakar MLM ini caranya adalah silahkan Anda mendaftar di perusahaan-perusahaan MLM di luar NASA sebanyak-banyaknya. Nah, tetapi bukan untuk fight di sana, Bapak Ibu, bukan untuk sukses di sana, bukan. Caranya adalah supaya Anda kenal dengan para leader di MLM yang Anda ikuti tadi. Anda kenal MLM A, leadernya Pak A, Pak B, Pak C, Pak D. MLM kedua, Anda kenal dengan Pak A, Pak B, Pak C, Pak D. MLM ketiga, Anda kenal, mungkin ada 10, 20, 30, 40, 50 MLM, terserah Anda. Ya, karena di luar NASA begitu banyak bisnis MLM atau bisnis yang mengatasnamakan MLM dan seterusnya, mereka adalah leader-leader hebat. Ya, Anda ikut saja menjadi membernya. Kalau perlu ikut pendidikannya, ya hitung-hitung Anda juga belajar ilmu di luar NASA untuk mengembangkan bisnis NASA ini. Tidak apa-apa. Ya, yang penting Anda yakin, Anda komitmen di NASA, tidak usah takut Anda akan lari ke MLM lain. Maka syarat pertama, Anda harus yakin dulu dengan bisnis NASA. Kalau Anda tidak yakin di bisnis NASA, ini saya tidak anjurkan. Kenapa? Ketika Anda ikut bergabung di MLM lain, justru Anda akan pergi dari NASA dan akan meninggalkan bisnis NASA. Karena Anda belum menguasai, Anda belum mengerti, belum yakin dengan bisnis NASA. Tapi kalau Anda sudah yakin dengan bisnis NASA, silahkan Anda daftarkan di perusahaan MLM manapun dan berapapun jumlahnya. Nah, yang penting adalah ikuti semua pendidikan yang ada di perusahaan-perusahaan MLM itu. Ini akan menambah pengalaman Anda. Ini akan menambah pengetahuan Anda. Dan yang terpenting, Anda mengenal para leader-leader MLM tersebut. Jangan lupa minta nomor telepon beliau-beliau, jangan lupa tempel mereka satu persatu, jangan lupa ketahui alamatnya mereka, jadwal pendidikan mereka, Anda harus tahu kehidupan mereka. Ya, Anda pantau satu persatu. Wah, leader A bagaimana nih? Mungkin leader dari MLM ini bagaimana ini? Leader ini bagaimana dan seterusnya. Menurut pengalaman saya, Bapak Ibu, ya ingat, rata-rata perusahaan MLM, ya, ada banyak yang perkembangan awalnya bagus, tapi setelah lewat 5 tahun mulai oleng. Rata-rata begitu, Bapak Ibu. Bahkan tidak sampai 5 tahun, ada yang baru 2 tahun sudah oleng perusahaannya. Ya, penyebabnya banyak sekali. Mungkin karena produknya yang tidak menarik. Mungkin karena varian produknya yang tidak banyak. Sehingga distributor tidak bisa luas untuk memasarkan produk-produk yang lain. Atau mungkin produknya terlalu mahal. Atau mungkin perusahaan itu hanya hit and run. Mencari untung habis itu tutup tidak masalah. Ya. Kemudian mungkin terjadi konflik antar para network, antar para leadernya. Mungkin konflik antara leader dengan perusahaan MLM tersebut. Sehingga setiap leader pasti kadangkala, ya bukan kadangkala, seringkali pengalaman saya begitu, ada masa-masa di mana dia fight luar biasa, ada masa di mana dia galau. Dia mulai bingung, dia mulai tidak semangat, dia mulai memikirkan alternatif bisnis yang lain. Ya. Nah, ketika leader itu mengalami kegalauan, ketika leader itu mulai cemas dengan bisnisnya, mulai memikirkan alternatif bisnis yang lain, Bapak Ibu, saat itu, saat yang tepat, Anda masuk menawarkan bisnis NASA kepada mereka. Ya, ingat. Jadi, momen paling tepat untuk menawarkan bisnis NASA kepada orang-orang yang pakar MLM ini, ketika mereka sedang
galau, ketika mereka sedang mulai tidak semangat, ketika mereka mulai pesimis, ketika mereka mulai memikirkan bisnis-bisnis yang lain di luar MLM yang sedang mereka tekuni. Itu adalah momen yang paling tepat Anda menawarkan bisnis NASA. Jangan salah momentum, Bapak Ibu. Kalau Anda menawarkan bisnis NASA ini pada saat leader tersebut baru memulai, baru semangat-semangatnya, percaya sama saya, seperti lagunya Gomblo, tai kucing rasa coklat. Ya, dia sulit untuk Anda taklukkan. Dia akan sangat sulit Anda rekrut. Dia akan sangat sulit menerima penawaran Anda. Dia akan semangat mempertahankan diri, bahkan menyerang Anda. Ya, hati-hati. Ketika momentumnya tidak tepat, ya, ketika baru semangat Anda tawari, sementara Anda sendiri belum terlalu yakin dengan NASA, bisa-bisa kemauan Anda merekrut, tapi yang terjadi sebaliknya, Anda justru terekrut oleh leader tersebut. Hati-hati, ya. Karena ketika orang baru semangat, ketika leader baru semangat, baru memulai bisnis ini, wah, dia tai kucing terasa coklat. Ya. Apapun dia lawan, dia akan mempertahankan bisnisnya, dia akan yakin dengan bisnisnya. Nah, ini momentum yang tidak tepat. Nah, maka banyaklah ikut perusahaan-perusahaan MLM, sebanyak-banyaknya, perusahaan MLM apapun Anda ikuti. Sehingga Anda bisa lihat, mungkin ada 50 MLM yang Anda ikuti, Anda akan tahu mana nih yang baru goyang, mana yang baru cemas, mana yang baru mulai galau dan sebagainya. Anda lihat, Anda sudah punya nomor teleponnya, Anda sudah punya jadwal pendidikannya, Anda sudah tahu rumahnya dan sebagainya. Ya, nah ketika masa kritis, masa galau ini, Anda masuk menawarkan bisnis NASA. Itu kondisinya sangat tepat. Tetapi Bapak Ibu, ada hal yang perlu saya ingatkan, momen sudah tepat, caranya yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Ya, caranya, mereka itu adalah orang-orang yang sudah pengalaman. Tentu saja, ya, kalau yang datang ke tempat beliau adalah orang-orang yang belum punya pengalaman di MLM, tentu mereka akan memandang sebelah mata. Siapa kamu nawari saya? Saya ini pakar MLM, saya ini sudah sangat pengalaman. Kamu pernah jalanin apa? Sudah pernah berhasil belum di bisnis MLM? Kalau belum ya sudah, tidak usah nawarin saya. Ya, maka ada caranya untuk menaklukkan mereka, Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya, Bapak Ibu? Yang pertama, bawa sponsor atau upline jalur sponsorisasi Anda, upline Anda, carilah upline Anda yang kualitasnya, keberhasilannya tidak kalah dengan leader tersebut. Anda aja, wah, Pak upline, Pak sponsor, ya, saya ini dapat prospek bagus leader yang luar biasa dan sekarang baru oleng, baru galau di bisnis MLM-nya. Bisa enggak kita untuk ke sana menawarkan bisnis ini? Ya, coba bayangkan. Kalau yang kita bawa itu adalah orang yang berhasil di bisnis NASA melebihi orang tersebut, orang yang leader yang baru galau tersebut akan jauh lebih percaya dibandingkan Anda yang datang. Karena Anda ke situ pun masih naik motor, ya toh, apalagi jalan kaki, ya toh. Wah, performanya belum terbentuk, orang nggak akan percaya pada Anda. Tapi ketika Anda membawa sponsor Anda yang sudah berhasil, nah, ini luar biasa Bapak Ibu. Kalau leader MLM tersebut, dia punya mobil misalnya, Mobilio. Nah, Anda bawa upline yang bawa Pajero. Performan ketika datang ke rumah saja, si pakar MLM tadi juga, wow, bawa Pajero. Seandainya dia juga sudah punya Pajero, ya bawa sponsor Anda yang sudah punya Alphard atau Rubicon atau apa, yang melebihi dia. Yang performanya luar biasa bagus. Maka ketika datang, orang pun juga akan menghargai Anda karena sponsor yang Anda bawa. Nah, ketika leader itu tanya banyak hal tentang bisnis NASA, upline Anda yang luar biasa, yang sponsoring up ini, yang di atas leader yang mau Anda prospek, dia dengan mudahnya akan bicara, karena dia punya personal branding di atas leader yang mau Anda rekrut. Dan leader yang mau Anda rekrut tersebut,
dia akan jauh lebih mendengarkan. Karena yang datang adalah orang yang berhasil, orang yang sudah terbukti. Dan tataran para pakar biasanya akan diskusi yang inti-inti, yang substansi-substansi. Dan sponsor Anda, upline Anda yang sudah punya personal branding bagus, dia akan tahu caranya bagaimana menaklukkan leader tersebut. Itu caranya, Bapak Ibu. Oke, lalu ada yang punya alasan, waduh Pak Ardi, upline saya terlalu jauh, saya tinggal di daerah, upline saya ada di Jogja, upline saya ada di kota-kota besar, saya di daerah, tidak ada upline yang dekat dengan saya, terus gimana nih masalahnya? Sementara leader di depan mata Anda yang sedang galau itu, upline Anda tidak ada di tempat Anda, di kota Anda. Sponsor Anda yang hebat juga tidak ada. Ya, lalu bagaimana caranya, Bapak Ibu? Kalau terjadi seperti itu, Anda gunakan alat, Bapak Ibu. Alat prospecting, ya. Dan ingat, ketika Anda bertemu, jangan sekali-kali Anda menggurui leader itu. Jangan sekali-kali Anda merasa pandai dibandingkan leader itu. Karena seorang leader didatangi orang yang bukan leader atau belum punya pengalaman di bisnis MLM, dia akan meremehkan Anda. Ketika Anda berusaha menjelaskan, yang terjadi justru mereka tidak akan mendengarkan Anda. Maka caranya, gunakan alat. Ya. Cara yang kedua, Anda harus rendah hati dalam menawarkan bisnis ini. Pujilah leader itu, kehebatannya, supaya dia senang. Mana ada orang yang tidak suka dipuji, Bapak Ibu. Ketika orang dipuji, maka dia akan senang dengan orang yang memujinya. Itu rahasianya. Maka, kalau Anda tidak punya sponsor atau upline yang hebat, di kota Anda, silahkan datang ke leader tersebut, ya. Kemudian Anda merendahkan diri. Contohnya, permisi, selamat pagi Bapak, saya downline Bapak loh di MLM yang Bapak tekuni, ya. Saya belum punya banyak pengalaman, tetapi saya cukup shock, saya cukup stres juga lah melihat Bapak yang leader hebat, dan teman-teman ini kok galau semua, sepertinya sudah tidak fokus di bisnis MLM yang kita tekuni, Bapak. Ya, saya sebagai orang yang tidak punya pengalaman di bisnis MLM ini, saya segera mencari alternatif. Ya, saya inginnya kemanapun Bapak ada di MLM apapun, saya sebenarnya pengennya ikut Bapak. Tapi sebelum saya menyampaikan ini ke Bapak, kebetulan saya ditawari sebuah peluang bisnis, Bapak. Ya, sama-sama MLM. Nah, justru karena saya masih bodoh, karena saya masih belum punya pengalaman, masih ibarat sekolah itu masih TK atau playgroup di bisnis MLM, maka semua info tentang bisnis ini saya ingin minta pendapat kepada Bapak, karena Bapak adalah leader saya, leader yang hebat. Ya. Dan mohon maaf, karena saya orang bodoh, tapi yang jelaskan saya kemarin orang hebat, maaf sekali Bapak, saya sudah bergabung di bisnis itu. Nah, ini info-info ini saya serahkan kepada Bapak, saya tinggalkan, mungkin seminggu atau 10 hari saya akan sowan atau ketemu ke rumah Bapak lagi untuk, ya gimana, ini bisnis ini bagus apa enggak? Saya ingin pertimbangan Bapak. Nah, kalau Bapak belum puas, ya, Bapak bisa berdiskusi dengan leader-leader kami yang hebat di bisnis NASA ini. Di sini ada Pak Aksanto Ali, ada Pak Ardi, ada Pak Agus Anwar, ada Pak Abror, ada Pak Munir, ada Pak Iksan Budi, dan sebagainya. Ya, ini nomor teleponnya, Bapak. Jadi, nanti kalau Bapak baca-baca semua info yang saya pinjamkan, Pak, Anda silahkan pelajari. Kalau ingin berdiskusi lebih panjang lebar, bisa kontak pada upline saya yang nomor teleponnya sudah saya berikan kepada Anda. Gitu Bapak ya. Jadi mohon maaf karena saya tidak pengalaman di bisnis ini, ya bisanya seperti itu. Tapi yang saya tahu Bapak, Ibu, banyak leader-leader NASA yang sudah sukses.
Dan luar biasanya, sampai detik ini, ya, saya prospek Anda, saya sowan ke Bapak, maaf, usia NASA sudah memasuki 17 tahun. Ya, 17 tahun. Saya cukup kaget. Selama ini saya tidak pernah mendengar, ya, terlalu fokus pada base MLM kita. Ternyata ada sebuah perusahaan MLM yang aslinya di Yogyakarta, asli Indonesia, dan usianya sudah 17 tahun, dan terus progres luar biasa, seluruh Indonesia bahkan mulai ke luar negeri. Ini yang saya heran. Dan saya melihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri, Bapak, banyak orang-orang NASA yang sukses. Yang dulu tidak pinter ngomong, minderan, sekarang jadi jago, jadi singa panggung. Yang dulu makan saja susah, sekarang sudah bisa punya sepeda motor, bahkan bisa beli kendaraan roda 4, bahkan mereka bisa beli rumah, bahkan mereka mempunyai properti di mana-mana karena bisnis NASA. Dan jumlahnya tidak sedikit, Bapak Ibu. Jumlahnya banyak yang berhasil seperti ini. Nah, karena saya bodoh, saya tidak pengalaman, saya hanya menggunakan feeling saja. Ini kok kayaknya bisnis NASA bagus sekali. Karena terbukti, teruji dalam kurun waktu yang panjang, perusahaan NASA ini tetap eksis dan makin berkembang. Yang kedua, saya melihat banyak orang-orang sukses di bisnis NASA ini, kehidupannya meningkat, baik secara pola pikir, mental, sikap, material, ya, kekayaan, ya, kebahagiaan. Itu saya lihat perubahannya yang luar biasa. Itu feeling saya mengatakan ini bisnis yang bagus, yang layak diperjuangkan. Nah, saya sowan Bapak karena saya percaya Bapak adalah seorang leader MLM, sudah pasti tentu akan lebih tajam menganalisa apakah NASA ini layak diperjuangkan. Maka monggo silakan, alat-alat yang saya bawa ini ada paket info, kemudian ada flash disk, ada buku-buku yang product knowledge dan sebagainya, testimoni-testimoni, dan semua yang saya bawa ke Bapak, mohon dipelajari ya Bapak ya. Saya nanti 10 hari lagi akan sowan ke tempat Bapak. Nah, semoga di tempat ini kita berhasil Bapak. Ya, nanti kalau Bapak belum puas, ingin tahu lebih banyak, ingin diskusi, silahkan nomor telepon para leader ini bisa Anda calling. Kalaupun Bapak ingin membuktikan kantor NASA ada di mana, tidak jauh, di Indonesia, di daerah istimewa Yogyakarta, di kota Yogyakarta, di Ring Road Barat, Jalan Salaan nomor 77. Bapak bisa berkunjung ke sana. Bapak bisa berkunjung di kantor besarnya, mabesnya. Anda bisa berkunjung ke gudang-gudang di beberapa provinsi. Anda juga bisa berkunjung di beberapa showroom NASA. Ya, untuk meyakinkan itu, Bapak. Nah, baik Bapak Ibu, kira-kira seperti itu. Jadi kalau Anda tidak punya sponsor upline yang mumpuni, gunakan alat. Dan pesan saya, Anda harus rendah hati. Pujilah orang itu, pujilah leader itu, karena orang yang dipuji akan senang dengan Anda. Maka dia akan menerima Anda, dia akan mempelajari alat-alatnya. Dan kalau dia tertarik di bisnis ini, saya pastikan dia akan ingat Anda yang menawari bisnis ini. Ya, nah itu contoh kalau Anda merekrut orang yang pakar MLM. Ya, kemudian yang kedua Bapak Ibu, kita lihat di layar. Misalnya bagaimana caranya Anda merekrut orang yang pakar online marketing? Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau Anda mampu merekrut orang yang sudah pakar online marketing, waduh luar biasa, omset Anda akan meningkat drastis. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Pengen tahu? Nah, caranya begini. Silahkan Anda ketik di Google, di mesin pencari Google, jadwal workshop online marketing di kota Anda. Ya, misalnya seminar workshop Facebook marketing di kota Solo misalnya. Anda klik, maka akan keluar jadwal-jadwal di sana. Atau kalau Anda tinggal di mana? Pontianak, ketik saja jadwal seminar sosial media marketing atau online marketing
di kota Pontianak, ya, jangan lupa ketik juga tahunnya atau bulannya. Misalnya Mei 2019 misalnya. Anda ketik, maka akan keluar jadwal sesuai tanggal yang Anda inginkan atau minimal pada bulan itu. Banyak sekali Bapak Ibu. Dan Anda tidak harus ikut di kota Anda, juga boleh ikut di kota-kota terdekat Anda. Misalnya saya orang Jogja, ketik jadwal seminar Facebook Marketing di Yogyakarta. Ya, bulan Mei ada 2 misalnya. Wah, kalau 2 kurang ini. Saya ketik lagi, jadwal Facebook Marketing di kota Solo. Ketemu lagi, ada 1 jadwal misalnya, sudah 3. Ketik lagi, jadwal seminar Facebook Marketing di Semarang, Mei 2019. Di sana ada 2, sudah 5 jadwal. Ketik lagi, di Purworejo, mungkin di Purwokerto, mungkin di Sragen, mungkin kota sekitar Anda. Sehingga 1 bulan Anda mungkin mempunyai 30 jadwal workshop atau seminar tentang Facebook Marketing. Anda ikuti semua, Bapak Ibu. Cari tiket yang paling murah. Kalau Anda punya duit yang mahal juga tidak apa-apa. Gitu? Nah, yang penting tujuannya 1. Belajar tentang Facebook Marketing. Dan tujuan yang kedua yang tidak kalah penting adalah kesempatan Anda merekrut orang-orang yang ikut pelatihan termasuk trenernya yang bisa Anda rekrut. Ya, ingat, ketika seminar Anda fokus, Anda belajar. Terus berulang-ulang hal yang sama, Facebook Marketing selama 30 hari Anda ikut terus, lama-lama katam Anda dengan ilmu Facebook Marketing, betul? Tetapi yang tidak kalah penting, ketika istirahat, datanglah lebih gasi, dan ketika isoma, cukup 5 menit Anda minum dan snack, sisanya Anda prospek. Orang-orang yang baru istirahat tadi. Ya, maka jangan lupa, Anda siapkan digital asset Anda siapkan paket info Anda siapkan semua alat-alat prospecting yang Anda butuhkan ketika Anda ikut itu. Karena pengalaman saya, banyak orang-orang yang ikut online marketing training seperti ini, mereka ketika ditanya bisnisnya apa, ya rata-rata mereka punya bisnis. Toh masih bisa kita rekrut mereka kalau kita mampu membuat bisnis NASA melebihi bisnis yang dia geluti. Tetapi banyak juga orang-orang yang ikut workshop atau seminar tadi belum punya bisnis. Saya sering tanya, Mas, bisnisnya apa? Belum punya, Mas. Belum punya kok Anda sudah ikut Facebook Marketing? Ya untuk pengetahuan, sama lihat-lihat ada peluang apa yang bisa saya tekuni dari trainer ataupun dari para peserta. Orang seperti ini yang kita cari, Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia ikut pelatihan Facebook Marketing, ya toh? Dia sudah mengerti. Ketika dia sudah mengerti, Anda rekrut, Anda tidak perlu mendidik mereka, karena mereka sudah bisa menjalankan bisnis online marketing. Hemat bukan? Ya. Nah, seperti itu caranya. Ini namanya bekerja secara cerdas untuk mendapatkan orang-orang yang tepat. Ya. Jadi siapkan diri Anda alat-alat yang dibutuhkan sebelum Anda ikut workshop. Ketika isoma, istirahat siang atau istirahat sore atau snack break, ya toh, coffee break, itu waktu-waktu yang bisa Anda gunakan. Catat semua nomor teleponnya, catat semua alamatnya, ya, follow up, ya, jangan malas-malas follow up. Segera Anda rekrut, segera Anda taklukkan, segera Anda berikan info yang detail terhadap bisnis ini. Kelebihan orang yang online marketing tadi, selain dia sudah belajar, dia langsung running, rata-rata orang-orang yang ikut bisnis ini, dia melek internet, Bapak Ibu. Ya, dia melek internet, dia tahu apa itu internet, apa itu email, apa itu Google, apa itu searching, apa itu posting, mereka rata-rata tahu istilah-istilah internet. Ya, jadi Anda hemat waktu, ya, Anda akan menghemat energi, Anda akan menghemat waktu. Coba Anda bayangkan, Anda ikut seminar, ilmunya tambah, ya, dan mempunyai peluang untuk memprospek
orang-orang yang sponsoring up, artinya orang-orang yang mempunyai kemampuan online marketing mungkin melebihi Anda. Kalau perlu Bapak Ibu, trainernya, pelatihnya, Anda tawari juga. Karena kalau sudah namanya trainer, dia begitu masuk di NASA, dia akan tetap melatih khusus bagaimana mengembangkan, memasarkan bisnis NASA. Ini yang lebih menarik. Target utama adalah trainernya, Bapak Ibu. Ya, meskipun semua bisa menjadi target Anda, tetapi target yang terbesar adalah bagaimana trainer itu bisa bergabung di bisnis ini, di bisnis NASA ini. Nah, ini contoh bagaimana Anda sponsoring up kategori pakar online marketing. Ya. Kemudian pendidikan tinggi. Ya, seperti saya sampaikan tadi, orang yang mempunyai pendidikan tinggi biasanya ya, Bapak Ibu, kalau sampai mereka itu berhasil dan mau berhasrat mengembangkan bisnis NASA, maka mereka sangat mudah diajari karena kecerdasan otaknya di atas rata-rata. Dia mudah. Caranya memahami marketing plan, dia mudah. Caranya memahami product knowledge, dia juga akan mudah memahami. Strategi network marketing, dia akan juga mudah memahami. Itu orang yang mempunyai pendidikan tinggi, rata-rata mempunyai kecerdasan yang lebih, kemudian kemampuan belajar yang melebihi rata-rata orang. Nah, ini juga termasuk sponsoring up. Ya. Urutan nomornya adalah urutan terpenting. Yang paling penting pakar MLM, kedua urutan pakar online marketing. Yang ketiga orang yang punya pendidikan tinggi. Saya kenal beberapa leader hebat di MLM, rata-rata mereka punya prestasi akademis yang hebat di sekolahnya, di kampusnya. Sehingga ketika dia fight di bisnis ini, wah luar biasa Bapak Ibu. Teachable dan sistematis. Ya. Luar biasa sistemnya, karena memang cerdas. Nah, lalu bagaimana caranya mencari orang-orang yang pintar ini? Ya caranya adalah ya seperti Anda merospek orang-orang yang pakar MLM tadi, cuman sasarannya adalah di kampus-kampus, Bapak Ibu. Ya, di kampus-kampus banyak cara strateginya. Misalnya Anda bisa membuka kelas Facebook marketing atau Instagram marketing, tempelkan saja di kampus-kampus, gratis misalnya. Awalnya gratis, itu trik, ya, gratis. Tetapi nanti endingnya Anda bicara tentang NASA, itu, ya. Berikan bukti-bukti keberhasilan, testimoni yang sudah berhasil di bisnis ini kepada mereka. Ya, kemudian open mind, sadarkan bahwa kuliah itu penting, tetapi bukan segala-galanya. Saya kasih tahu pada Bapak Ibu. Ada seorang dokter namanya Allen Ginsberg dari Amerika. Ya. Dengan timnya dia meneliti apa yang terjadi dengan para mahasiswa yang punya prestasi akademis yang hebat. Yang cum laude dan summa cum laude, yang punya prestasi akademis yang dapat beasiswa dan sebagainya. Kurang lebih, saya agak lupa, kalau tidak salah 243 responden yang mempunyai prestasi akademis yang hebat. Dr. Allen Ginsberg ini bersama timnya ingin meneliti 15 tahun kemudian apa yang terjadi dengan orang-orang yang mempunyai prestasi akademis yang hebat ini. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Ternyata kehidupan mereka biasa-biasa saja. Jadi tidak ada hubungannya antara prestasi akademis dengan kesuksesan hidup. Ya. Ini menyangkut masalah pola pikir. Ini menyangkut masalah dream, impian. Ini menyangkut masalah target. Ini menyangkut masalah komunikasi skill, keterampilan berkomunikasi dan sebagainya. Meskipun orang-orang yang punya prestasi akademis, saya jamin otaknya pasti encer. Kecerdasannya melebihi rata-rata. Ya. Tinggal kita mengarahkan, mereka akan menjadi orang hebat. Ya, itu. Jadi open mind, bahwa orang yang punya prestasi akademis belum tentu berhasil dengan prestasinya. Tetapi Anda sebagai orang yang lulusan terbaik, itu Anda punya potensi kecerdasan yang bisa berhasil di bisnis ini. Intinya itu Bapak Ibu. Ya, karena mereka adalah orang yang teachable, mereka adalah orang yang mudah diajari. Ya.
Saya tidak tahu ini apakah memang hukum alam atau bagaimana. Orang-orang yang mempunyai prestasi akademis, punya IP tinggi rata-rata, mereka percaya diri untuk melamar pekerjaan. Maka rata-rata mereka menjadi karyawan. Ya, padahal kalau mereka mau berbisnis, luar biasa dahsyat, Bapak Ibu. Tetapi banyak orang-orang yang IP-nya rendah, karena dia tidak pede, merasa bahwa tidak mungkin diterima sebagai karyawan. Karena nilainya rendah, maka dia berbisnis. Karena bodoh tidak banyak memikirkan resiko, melakukan saja. Akhirnya kebentur-bentur, kalau bahasa Jawanya babak bundas dengan pengalaman, akhirnya dia dewasa dengan pengalaman, akhirnya dia berhasil. Bahkan banyak karyawannya justru orang-orang yang mempunyai prestasi akademis yang baik. Jadi bosnya IP-nya 2, anak buahnya IP-nya 3, itu hal yang biasa. Nah, karena mereka sudah seperti sudah ada alurnya. Kalau kamu pinter, ngelamar pekerjaan, menjadi karyawan dan dapat gaji besar. Orang yang bodoh, nggak layak jadi karyawan. Kamu sakarmu lah, hidupmu seperti apa. Akhirnya berbisnis, asal-asalan, tapi kebentur-bentur, lama-lama dia pinter karena pengalaman. Bodoh secara akademis belum tentu bodoh otaknya. Ya. Nah, tetapi kalau orang-orang yang pinter ini sejak awal dia sudah tahu arahnya, wah ini luar biasa, susah dilawan Bapak Ibu. Maka orang yang mempunyai pendidikan tinggi tetap saya anggap termasuk sponsoring up. Karena kalau sampai dia berhasrat di bisnis ini, dia akan jadi leader yang hebat. Ini pengalaman saya. Baik, kemudian, wah pengusaha sukses. Nah, kalau Anda mampu merekrut seorang pengusaha yang kaya raya, oh ini juga termasuk sponsoring up. Kenapa? Ya, fasilitasnya sangat lengkap Bapak Ibu, seorang pengusaha itu. Jadi kalau misalnya, wah di NASA ada KDI misalnya, wah dia akan belajar caranya menjadi seorang trainer KDI, dan dia punya tempat yang strategis, punya kendaraan, punya fasilitas ruang meeting yang mumpuni dan sebagainya, personal brandingnya sudah jadi, orang-orang seperti ini sangat mudah mengembangkan bisnis NASA. Ya, nah, bagaimana cara merekrut para pengusaha sukses ini? Tidak mudah Bapak Ibu, ya. Karena ketika Anda datang ke orang tersebut, hati-hati. Jangan sekali-kali Anda bicara soal penghasilan. Karena penghasilan mereka sudah tinggi. Kalau Anda datang, Pak, ini ada bisnis NASA bagus, punya potensi, punya penghasilan 20 juta per bulan. Ada yang 50 juta per bulan. Dia akan marah dengan Anda, ngabisin waktu saya Mas, Anda itu. Saya setiap bulan 2 miliar penghasilan saya, cuman 30 juta, 40 juta, 50, 100 juta nggak menarik buat saya. Nah, artinya Anda sudah salah, masuknya sudah keliru, karena Anda menawarkan penghasilan sementara dia punya penghasilan yang tinggi. Dia tidak butuh itu Bapak Ibu. Orang-orang kaya seperti ini, kalau bicara soal penghasilan, dia nggak akan tertarik. Kecuali penghasilannya memang super-super dasar, Bapak Ibu. Ya, jadi ketika Anda datang pada orang yang pengusaha besar seperti ini, pertama-tama tetap kata kuncinya adalah menyanjung. Sanjunglah orang itu. Ya. Anda datang, mungkin waktunya juga terbatas, tapi Anda tekun, minta waktu, lama-lama dia akan mempunyai waktu untuk Anda. Dan ketika Anda sudah bertemu, ya, pujilah dia. Mungkin di kantornya Anda melihat dia sedang salaman dengan presiden. Ya, Presiden Indonesia. Wah, Pak, luar biasa. Tidak semua orang punya kesempatan bisa bersalaman, bisa berdiskusi dengan seorang presiden. Hanya orang-orang hebat, ya seperti Bapak, ini yang bisa bertemu dengan presiden. Kira-kira kalau Anda puji seperti itu, senang apa senang? Pasti senang. Wah, saya. Betul, Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Di sudut yang lain, ya, di sana ada PhD, Oxford University. Ijazah beliau dipajang di sana sebagai seorang PhD, doktor dari Oxford University. Maksudnya apa dipajang itu? Dia ingin dipuji, maka berilah kebutuhan pujian itu pada beliau.
wah Pak, Oxford University, Bapak lulus dari universitas itu. Gila. Hanya orang-orang yang pandai, cerdas yang bisa sekolah di sana, Pak. Itu adalah sekolah yang sangat terkenal di dunia. Begitu banyak ilmuwan lulusan sana, begitu banyak orang yang menerima hadiah Nobel lulusan dari Oxford University. Bapak seorang dokter dari Oxford University. Ini sudah pasti tidak sembarangan. Saya betul-betul beruntung, Pak, hari ini bisa ketemu dengan Bapak. Bapak berkenan meluangkan waktu untuk saya. Dia akan senang melihat Anda. Karena dipuji, dia akan senang, lalu akan mendengarkan Anda. Ya, iya Mas, wah, ini memang ya begitulah Mas. Ya, alhamdulillah saya punya kesempatan sekolah di sana dan bisa menjadi seorang dokter. Saya juga bisa kesempatan bisa ketemu dengan Presiden Indonesia dan sebagainya. Terima kasih Mas. Ya, terus gimana? Ada yang bisa saya bantu Mas? Nah, kalau dia sudah seperti itu, dia sudah meluangkan waktu untuk Anda karena Anda adalah pribadi yang supel dan menyenangkan dan pandai memuji. Maka dia terbuka dengan Anda. Meskipun sudah terbuka, sekali-kali jangan ngomong penghasilan karena tidak menarik buat dia, ya. Nah, lalu dari sisi mana Anda bisa ajak pengusaha ini? Sentuhlah dari sisi sosialnya. Misalnya, Bapak, saya percaya kalau Bapak ini seorang pengusaha besar, penghasilannya pasti tidak ada serinya nomor uangnya sudah, karena terlalu banyak penghasilan Bapak. Tetapi Bapak, banyak orang-orang di Indonesia ini yang masih jobless, tidak punya pekerjaan. Mereka pengangguran, mereka masih di bawah kemiskinan, mereka butuh peluang, mereka butuh pekerjaan, mereka butuh penghasilan yang tidak terlalu mengisyaratkan pendidikan dan sebagainya. Nah, saya melihat Bapak bisa banyak berperan di sini. Wah, terus gimana caranya, Mas? Nah, caranya begini, tanpa Bapak mengeluarkan duit sama sekali pun, Anda bisa membantu mereka. Dengan cara, ini ada sebuah bisnis NASA, di mana bisnis NASA ini adalah ekonomi kerakyatan, peluang bagi semua masyarakat. Nah, kalau sampai Bapak merekomendasikan bisnis ini, kalau perlu Bapak juga ikut bergabung di bisnis ini, ya mungkin penghasilannya tidak menarik kalau buat Bapak, tapi bagi mereka 10 juta, 20 juta, 30 juta, sampai 100 juta itu penghasilan yang luar biasa Bapak, amazing itu. Nah, ini mereka akan semangat. Bapak tidak perlu mengeluarkan uang apapun, ya, cukup backup, cukup Bapak terlibat, Bapak mereferensi saja, maka banyak orang yang akan percaya di bisnis ini. Apalagi kalau Bapak berkenan menjadi distributor. Ya, nanti siapa tahu Bapak juga bisa bekerja sama dengan perusahaan NASA, business to business. Oh gitu ya? Oke, saya pelajari. Nah, akhirnya dia tertarik. Gitu caranya, Bapak Ibu. Ya, ini adalah sponsoring hub bagaimana Anda merekrut pengusaha yang sukses. Kemudian yang kelima, bagaimana Anda merekrut tokoh masyarakat. Ya, karena begitu tokoh masyarakat itu bergabung di bisnis ini dan berhasrat, maka seluruh pasukannya, anggotanya, atau bawahannya juga akan bergabung di bisnis ini. Dan apa yang diomongkan seorang tokoh, itu akan dipercaya dan menjadi panutan. Wah, Pak itu aja ikut tuh yang kita tokohkan, masa kita nggak percaya? Mari kita ikut bersama-sama untuk sukses bisnis NASA. Nah, seperti itu, ya. Lalu bagaimana caranya untuk merekrut para tokoh ini? Pada prinsipnya sama, Bapak Ibu. Anda datang dengan rendah hati, bawa sponsor Anda yang sudah pengalaman, yang sudah punya personal branding yang bagus. Kalau nggak ada, gunakan alat, rendah hatilah, suruh belajar, kasih nomor telepon, sama caranya. Ya, jangan sekali-kali Anda menggurui, jangan sekali-kali Anda menyombongkan diri, karena mereka tidak suka dengan itu. Pujilah dia. Ya, kemudian sentuhlah sisi sosialnya, sentuhlah keliderannya, sentuhlah sisi bahwa dia harus mengayomi banyak orang. Dengan bisnis NASA ini, mereka bisa melakukannya. Nah, saya jamin para tokoh masyarakat ini akan tersentuh dengan Anda, dan dia siap untuk bergabung di bisnis ini. Baik, kemudian yang keenam, performance. Performance saya bilang tadi bisa genetikal, tampan, cantik. Nah, Anda nggak bisa protes, itu sudah sana pencipta yang menganugerahkan, ya. Dari sononya sudah, gawan bayinya sudah cantik, ganteng,
badannya proporsional, ya, dikasih baju apapun juga tampak enak dipandang, ya. Kemudian performance tidak hanya soal ganteng dan cantik, tapi juga cara berpakaiannya yang selalu stil, kemudian cara bicaranya, nah, ya, kemudian materi yang dibicarakan, kemudian juga supelnya, mudah senyumnya, ya, pribadi yang menyenangkan. Itu personal branding, Bapak Ibu, ya. Mungkin juga karena embel-embel di belakangnya, gelarnya misalnya seorang profesor, doktor, atau mungkin karena dia seorang pengusaha, atau dia memang ya apapun latar belakang yang membuat dia itu personal brandingnya luar biasa. Orang melihat sudah wow, orang mendengar dia ngomong saja sudah langsung terpukau, wow. Nah, orang-orang seperti ini kalau sampai bergabung di bisnis NASA, sangat mudah untuk merekrut orang, sangat mudah untuk menaklukkan orang untuk bergabung di bisnis ini. Itu adalah perform atau personal branding. Nah, 7, public speaker, ya. Nah, seorang public speaker ini juga kategori sponsornya. Kenapa? Karena intinya bisnis network marketing adalah presentasi. Nah, presentasi akan efektif kalau dia seorang public speaker. Dia mempunyai kemampuan public speaking skill yang hebat, maka dia akan jadi presenter yang hebat di bisnis ini. Nah, ini yang diperlukan. Kalau Anda mampu merekrut orang yang jago dalam hal public speaking, maka dia akan menjadi leader yang hebat, karena dia akan menjadi speaker, pemateri di bisnisnya. Dan dia akan mampu mencetak public speaker di bawahnya. Sehingga jaringan Anda itu akan begitu banyak pemateri-pemateri pendidikan di bisnis ini. Nah, sehingga jaringan Anda teredukasi, jaringan Anda terdidik, ya, sehingga jaringan Anda akan sangat-sangat berkembang, akan banyak pertemuan, akan banyak home meeting, akan banyak good team player di jaringan Anda. Nah, itu adalah public speaker. Dan kalau kita gali masih banyak lagi apa itu sponsoring up. Banyak sekali Bapak Ibu, tapi nomor 1, 2, 3 ini urutan terpenting. Jadi yang terpenting, yang pertama adalah pakar MLM, itu yang paling penting. Kalau Anda sampai merekrut 6 orang pakar MLM, sudah pasti Anda crown diamond. Jangankan 6, 3 saja Anda sudah crown diamond. Ya, baru yang kedua pakar online marketing, karena bisnisnya adalah jualan. Ya, dan sekarang eranya era internet, jualan lewat online, ya, karena menembus ruang dan waktu. Dan seterusnya, itu adalah urutan prioritas, ya, urutan prioritas bagaimana Anda mendapatkan orang dalam kategori sponsoring up. Ya, jadi bekerja dengan orang tepat artinya Anda mampu merekrut orang kategori sponsoring up dan mereka berhasrat mau dengan sungguh-sungguh. Berhasrat tidak hanya sekedar mau, tetapi punya semangat yang tinggi, kemauan yang tinggi untuk berhasil di bisnis NASA. Sinergi antara sponsoring up dan hasrat, saya pastikan adalah orang yang tepat. Ketika Anda bekerja dengan orang yang tepat, maka sudah pasti Anda akan cepat berhasil di bisnis NASA ini. Jaringan Anda akan cepat berkembang, jaringan Anda akan luar biasa pesatnya, dan omset Anda juga akan meningkat dengan drastis. Dan Anda harus siap-siap menjadi seorang crown diamond yang qualified. Demikian materi pagi ini Bapak Ibu, terima kasih. Semoga bisa menjadi inspirasi dan motivasi Anda dalam menjalankan bisnis NASA. Semangat pagi, go crown diamond director.